Teteh, maaf masih di mute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal diskusi tentang final exam preparation yang materinya adalah intermediate. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Natra Aurelia dari Hima Esa, Divisi Education. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang intermediate structure dengan presenter yaitu Teh Afida Zulfa Husna. Untuk sekedar informasi ya teman-teman, Teh Afi ini merupakan demisioner dari Hima Esa dan juga sudah menempuh S1-nya di kampus kita. Tanpa menunggu waktu lagi ya, langsung aja ke Teh Afi mungkin. Halo. Hi everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So this is our first meeting, right? But it's okay, even though it is done through online Zoom meeting, it is very nice to meet you. So let me introduce myself. My name is Afi. I am from English Education Study Program 2017. Kemarin saya diundang sama teman-teman dari Hima untuk mengisi acara final exam preparation sama teman-teman semuanya yang ada di sini. Tapi kemarin teh pas nanyain apakah ada buku sumbernya atau enggak, soalnya kan beda ya, takutnya beda sama yang waktu dulu. Terus yang waktu dulu juga kebetulan teteh nggak pegang, jadi sekarang metode discussion-nya itu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang materi yang belum paham nih tentang intermediate structure, nah di sini ayo kita bahas bareng-bareng supaya teman-teman yang lain juga menyimak gitu. Jadi gimana kalau misalnya metodenya kayak gitu? Is that okay? Yeah, that's okay. Okay, so ada nggak dari teman-teman yang udah nyiapin nih? Kira-kira teh ini apa? Ini kayak gimana gitu? Atau lebih jelasnya perlu penjelasan lebih lanjutnya yang kayak gini gimana gitu? Ada nggak kira-kira? Gimana kalau basicnya aja, basic dari intermediate structure itu apa sih kayak gitu, biar semua orang tuh bisa paham, meskipun yang benar-benar nggak paham sama sekali itu bisa kita tahu, oh basic intermediate structure tuh oke gini gitu loh. Mendingan dari awal basicnya aja gitu. Gimana Kak? Pardon me. Ini sama siapa? Sama Nicholas Kang ini. Ini apa? Iya. Yang Niko aja ya. Iya. Gimana tadi suaranya nggak jelas Pak? Oh, sorry. Gimana kalau kita kayak mulainya dari basic, benar-benar intermediate structure tuh apa gitu loh. Jadi kan maksudnya nggak semua orang juga tahu dan paham gitu loh intermediate structure tuh apa gitu loh. Jadi kayak penjelasannya tuh kayak gimana sih gitu loh. Dan basic-basicnya kayak gimana gitu. Sebelum kita melangkah lebih jauh gitu, buat tanyanya lebih jauh. Intermediate lebih ke grammar, cuman dalam lagi. Kalau di semester awal-awal itu kan apa ya, foundation of English grammar. Nah kalau itu foundation doang, kayak kita belajar artikel, pokoknya kita pecah gitu kan, kita bahas dengan khusus. Nah kalau di intermediate structure itu lebih ke grammarnya nih, present tense itu nggak cuma belajar tentang functionnya aja, jadi nggak cuma belajar dari segi struktural saja, kan kita selama ini mengenal simple present tense itu ya udah subjek ditambah verb 1, S ditambah objek terus complement. Nah kalau di intermediate structure itu jadi kita harus paham juga sama fungsinya nih, karena kadang ada kalimat yang mengekspresikan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Nah, jadi kita harus paham kira-kira nih kejadian yang lebih awal terjadi ini pakainya tenses apa. Terus kejadian yang menyusul itu pakainya tenses apa gitu. Biasanya kayak gitu kalau intermediate structure. Sama kalau nggak salah passive voice juga deh.
Kalau kalian gimana intermediate structure-nya? Passive voice thing kayak gimana ya kayak? Passive voice itu kalimat pasif gitu. Kayak kalau di Indonesia, kalau di bahasa Indonesia, nih contoh kalimatnya. Saya makan apel. Itu kan kalimat pasif ya. Nah, kalau diubah menjadi pasif, itu menjadi apel dimakan oleh saya. Kalau di bahasa Inggris itu ciri khasnya passive voice itu yang pakai to be dan verb 3. Pluralnya to be, verb 3, terus ditambahin by. By siapa? I see. Kayak contohnya kalau di bahasa Inggrisnya, I write a letter. Saya menulis surat. I write a letter. Ketika diubah ke dalam passive voice, I write a letter kan itu bentuknya simple present tense. Ketika diubah ke dalam pasif juga harus dalam bentuk present tense. Jadi a letter is written by me. Jadi si to be-nya juga itu karena memang simple present tense. Begitu contoh dari passive voice. Sama conditional sentence juga biasanya kalau di intermediate itu. Kalau ya soalnya intermediate itu lebih ke grammar dengan fungsinya kalau pemahaman saya gitu. Sedangkan nanti ada tingkatan lebih lanjut lagi di semester selanjutnya itu advanced structure. Kalau advanced structure itu lebih ke pembahasan soal-soal TOEFL yang kayak gitu. Lebih susah gitu lah, lebih tingkatannya lebih naik lagi levelnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, thank you Kak. Buat yang lainnya silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih ya Kak buat udah dijawab, udah dijelasin juga. Kalau misalnya kalian intermediate structure-nya ada buku pegangannya nggak? Textbook. Kayaknya ada enggak filenya di grup gitu di GCR gitu. Materi-materinya ada di GCR. Boleh saya lihat contohnya nggak, teman-teman? Ya, boleh silakan Nabil. Kirim di grup preparation. Oh, bentar. Ada. Nggak ada. Kirim teh natra juga boleh. Ya teh ada filenya ada tapi bukan satu buku teh gitu, berbeda-beda materi gitu. PDF. Kalau boleh tahu. Hah? Yang ngajar intermediate structure siapa? Kalau di A2 itu Ibu Risa. Oh ya, sama dulu juga sama Bu Risa. Ya, ini tuh angkatan berapa? 2021 ya. Wow. Nah, salah satu materinya itu adalah past perfect kayak gitu teh. Nah ya, past perfect. Part of speech, present continuous, past perfect, past simple, yang begitu. Tenses ya, grammar. Ya, yang masih belum ngerti itu ya past perfect itu. Agak bingung. Past perfect ya, saya juga masih lupa sih. Sebentar ya, sambil dilihat dulu. Kita buka lagi bagian past perfect tense. Karena kalau nggak salah, perfect tense itu menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi, tapi efeknya tuh masih kerasa sampai saat ini gitu. Atau menceritakan pengalaman. Karena pas diartiin ke bahasa Indonesia itu memang literally sudah gitu. I have, saya sudah. I had, saya sudah gitu. She has, saya sudah. Dia sudah. Jadi literally benar-benar sudah gitu tah. Past perfect tense. Let's go makan. Mau kemana? Ya, I see. Past perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Jadi past perfect
tense itu sama kayak ini kasusnya sama kayak past continuous tense. Jadi mereka fungsinya memang benar-benar untuk menjelaskan kejadian di masa lalu, tapi ketika ada kejadian lain yang terjadi secara bersamaan gitu loh. Kita lihat ya. Dua peristiwa tidak barengan kan ya Kak itu teh? Past perfect tense. Tidak barengan, kayaknya barengan deh. Menyusul gitu, saling menyusul gitu. Kayak past continuous tense kan gitu. Menceritakan, mengekspresikan kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Kan kalau past continuous tense itu ketika kejadian lainnya, ketika ada kejadian lain yang terjadi juga gitu. Jadi kejadiannya itu berhubungan dua-duanya gitu teh. kayak contohnya nih ya yang past continuous-nya dulu nih. Past continuous tense kayak misalnya ada even aku sedang menonton TV ketika ibu pulang kerja. I was watching TV when mom came. Kan itu dua-duanya terjadi di masa lalu. Nah, kejadian yang sedang berlangsung di masa lalunya dijelasin pakai past continuous tense. I was watching TV. I was watching television. Karena memang awal yang terjadi duluan itu kan aku lagi nonton TV ketika ibu pulang kerja. When mom came home after work. Ketika ibu pulang kerja. Jadi kejadian yang menyusulnya dijelasinnya pakai simple past tense. Nah, sedangkan kejadian yang terjadi duluan itu pakainya past continuous tense. Nah, kayaknya yang past perfect tense juga sama kayak gitu. Kamu menyisipkan subordinate conjunction. Terus teh kalau penggunaan head itu gimana ya? Kayak yang ada head gitu kan? Kayak Head. Ada headnya kayak dua kali gitu. I had gitu teh. Nah kalau itu itu masih belum ngerti tuh kayak itu grammarnya itu kayak salah tapi benar itu teh. Iya itu tuh grammarnya kayak itu teh past perfect tapi si verb 3-nya had. Saya telah itu tuh. Gimana ya contoh kalimatnya, bentar kita cari dulu ya biar nggak terlalu ngawang. Sedangkan past participle gimana ya? Bentar, kayaknya I need to take some notes. Tunggu dulu ya. Oh, that's coffee, that's mine. No way. Jangan. Itu kopi deh. Kopi.
Hello, I'm back. Nih ada kayak gini misalnya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, nggak kelihatan ya? Ya bentar tuh saya kirimin materinya, coba kirimin dulu ya di itu. Ya, Kalau kecil mungkin pakai spidol ada nggak, Kak? sebentar ya. Kalau kayak gini kelihatan? Halo. Kelihatan Ada, lumayan ada ya. kelihatan Kak. Ya, kelihatan Kak. Nah, ini salah satu contoh fungsi dari past perfect tense. Sebelum ke fungsinya, sekarang coba rumus dari past perfect tense apa? Subjek, terus ada yang hafal? Subject, head, Head, terus terus verb 3. tiga, plus object or complement and so on and so forth gitu lah. Pokoknya ini yang pentingnya tuh yang ini nih. Subject, head, plus verb 3. Nah, sebetulnya fungsi utama dari past perfect tense itu ketika ada kalimat seperti ini. Nih, contohnya. When he came last night, the cake had run out. Ketika dia datang kemarin malam, kuenya udah habis. Jadi ada dua peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, dan pasangan past perfect tense itu sama past tense, simple past tense. Jadi ketika misalnya ada kalimat past tense yang menceritakan dua kejadian yang terjadi di masa lalu, itu pasti pasangannya ini nih, past tense sama past perfect tense, atau past tense sama past continuous tense, kayak gitu. Ya ini kopi kakak habis sama Dede. Aduh. Teh. Ya. Saya izin bertanya, Boleh. kalau buat bedain past tense, terus perfect tense sama past perfect itu gimana ya? Teh kan sama-sama udah. Sedangkan misalkan diaplikasiin kadang kayak yang ngerasa bener padahal salah gitu. Jadi kayak ngebedain. Oke, time relapse-nya gitu ya. Kalau dari segi structure mah udah pada ini kayaknya. Udah pada hatam. Betul? Past tense, perfect tense, dan Ya, kalau struktur sih udah lumayan bisa, tapi ya kalau penggunaannya gitu teh suka ragu. Ya memang pengaplikasiannya sih perlu banyak latihan ya. Biar kita tuh bisa membedakan mana yang past tense, perfect tense, sama past perfect juga. betul. Perlu latihan. Kadang mikirnya udah bener padahal salah, kadang-kadang mikirnya salah padahal udah bener gitu teh. Tenses, Ya, common mistake kok. Itu common mistake. grammar. Nah, tadi pertanyaannya past tense, perfect tense, sama past perfect tense ya. Iya, Teh. Betul. Coba dari rumus dulu. Dari rumus dulu. Kalau past tense rumusnya gimana? Subjek Subjek, tambah verb 2. verb 2, Objek. object, and so on and so forth. Perfect tense, subject, Have or has. have or has, Verb 3
Verb 3, oke. Dan objek atau complement. Kalau past perfect yang tadi ya, subject, head, verb 3, object, and so on and so forth. Nah, sebelum ke fungsi, kan kalau ini udah tahu ya, tinggal verb 2 aja. Kalau yang ini gimana, yang perfect tense? Kan ada have, ada has. Kenapa ada 2? Kenapa harus ada 2? Have or has? Kalau have itu buat yang I, you, we, they. Good. Have itu untuk I, You, we, they. we, they. Good. Kalau has? He, she, it. He, she, it. Aduh. Nah, ini kan, jadi memang kalau di perfect tense, have atau has ini gimana subjeknya? Harus berpasangan. Kalau have, harus subjeknya harus I, you, they, we. Kalau has, subjeknya harus he, she, or it. Nah, fungsinya apa sih, Teh? Kalau past tense itu, untuk menjelaskan kejadian Kegiatan yang masa lalu ya. terjadi dan selesai di masa lalu. Iya. Jadi udah aja itu benar-benar pure masa lalu. Jangan dibawa-bawa ke masa depan. Udah lupain aja, jangan dibawa-bawa lah. Jadi memang terjadi dan selesainya di masa lalu. Masa lalu. Kayak contoh simpelnya aja. Aku pergi ke rumah nenek kemarin. Ke rumah neneknya kapan? Ya kemarin. Sekarang udah enggak. Gitu. Ya udah kemarin aja gitu. Nah kalau perfect tense itu untuk menjelaskan fenomena atau kejadian yang terjadi di masa lampau, tapi masih ada efeknya sekarang. Contohnya pengalaman, pencapaian atau achievement ya, yang ada hasilnya. Terus apa lagi ya? Kejadian yang udah dilakukan tapi belum selesai. For example, contohnya perfect tense ya. Contoh yang pengalaman. I have gone to Jogja. Aku udah pernah pergi ke Jogja. When? Kapanpun. Pokoknya aku udah pernah aja. Tanpa ada time. No, I mean that gone should be when, isn't it? Pardon me? No, keep going. Sorry, Teh. Ya, tanpa ada keterangan waktu pun, kapan-kapannya, pokoknya I have gone to Jogja. Aku udah pernah pergi ke Jogja. Gitu, Tah. Mau ditambahin keterangan waktu, boleh. For example, I have gone to Jogja Last year. last year juga boleh. Last month boleh, bebas. Pokoknya I have gone to Jogja. Pokoknya aku udah pernah ke Jogja. Jadi udah mengalami gitu. Bener-bener literally ada kata sudah. Aku udah pernah ke Jogja. Gitu. Kalau misalnya pencapaian, for example, I have majored more than 2 languages. Saya sudah menguasai lebih dari 2 bahasa. Ini pencapaian kan? Ada hasilnya? Ada. Yaitu saya bisa berkomunikasi menggunakan lebih dari 2 bahasa, for example. Terus kejadian yang udah dilakuin tapi belum selesai.
For example, she has apa ya? Read. She hasn't ya. She hasn't read the book. She hasn't read all of the book atau the story. Dia belum membaca semua buku atau ceritanya. Buku atau cerita yang mana yang dia baca sebelumnya gitu. Jadi memang belum selesai si kejadiannya tuh. Walaupun misalnya nih dia baca bukunya bulan lalu, tapi karena saat ini dia belum selesai baca bukunya, jadi diekspresiinnya boleh pakai perfect tense. Kayak gitu teman-teman. Gimana tentang past tense dan perfect tense, sudah ada gambaran belum? Udah teh. Mengerti Alhamdulillah. lumayan. Nggak kegambar sih, Kak. Kegambar. Ya, Jelas. Cukup jelas. ya, Ini selanjutnya tinggal belajar sendiri dulu aja. Cari lagi. intinya tuh buat biar kita tuh bisa, yang pasti sih latihan terus sih, biar kita tuh bisa bedain mana yang past tense, perfect tense, past perfect tense, karena nggak bisa kita secara langsung ini tiga ini tuh berbeda, tapi kan kita nggak bisa secara langsung kalau kita tuh bisa bedain tiga ini semua karena ini mirip gitu loh. Pertama mirip, jadi memang perlu yang namanya tuh latihan gitu loh. Sebenarnya masih kalian misalnya mau nyeritain pengalaman, mau pakai past tense juga boleh, mau pakai perfect tense juga nggak masalah sebetulnya. Cuman mungkin karena kita mah belajar keilmuannya, belajar ilmu bahasanya, jadi ini tuh jadi permasalahan gitu loh. Apa sih bedanya gitu kan? Sebenarnya mah kalau pas ngomong langsung sama speakernya nggak masalah, mau pakai past tense, mau pakai perfect tense ketika menceritakan pengalaman yang kalian lakukan, masalah sebetulnya. Mereka bakalan kalau saya emang kebanyakan belajar speaking doang sih, jarang grammar. Dari dulu gitu doang speaking kebanyakan. Jadi gitu guys. Nah kalau pas perfect tense itu ya tadi. Tapi pas ada kejadian yang terjadi secara bersamaan juga gitu. Kayak contohnya tadi, when he came last night. Oke, thank you. Contohnya kayak tadi nih, when he came last night, the cake had run out. Run ini kan verb 3 ya. When he came last night, the cake had run out. Nanti juga kalian ketemu soalnya nggak akan yang kayak satu doang kalimatnya teh, enggak, pasti bakalan berpasangan gitu. Terus kalau misalnya simple present tense itu pasangannya pasti sama present continuous tense atau sama present perfect tense gitu loh. Pasangannya nggak akan jauh lah ya kayak. Saya belum lihat file yang dikirim, sebentar ya, setelah ini aja. Masih ada yang kelupaan. Simple present tense itu pasangannya pasti sama present continuous tense atau present tense. Tapi seseringnya mah sama ini sih, present continuous tense. Seringnya mah. Terus simple past tense sama past continuous tense, continuous tense, atau past perfect tense.
Kayak gitu. Pasangannya tuh kayak gini. Ya, blur. Nah, simple present tense pasangannya sama present continuous tense atau present perfect tense. Kalau di bahasa Inggris mah biasanya dikenal sama progressive tense. Pasti kalau progressive itu continuous. Let me see yang di sini. I had done. Compare the past simple and the past perfect. Nah kan, pasti berdampingan. Compare the past simple and the past perfect. Was Tom there when you arrived? Yes, but he left soon afterward. Was Tom there when you arrived? No, he had already left. Kay wasn't at home when I phoned. She was at home. She was at her mother's house. Kate had just got home when I phoned. She had been at her mother's house. Sometimes we talk about something that happened in the past. This is the stereotype of stories. The best perfect in his head was someone simple and Karen didn't want to go to the cinema with us because she had already seen the movie. At first, I thought I'd done the right thing, but I soon realized that I had made a big mistake. Ya, sama. Kalian lihat ini juga nggak? Lihat yang materi yang past perfect yang kalian kasih ke Teteh. Ada iya. Who is that woman? I have seen her before, but I can't remember her. We are not hungry. Just had lunch. Tapi kalau misalnya apa? Simple present tense sama past tense mah udah hatam. Udah hafal banget gitu. Wah, insya Allah tuh hatam ya. Soalnya ada yang kalimat non verba, ada yang verba juga nih kan. Kayak contohnya ini di poin mana ya tadi teh? Nih di poin B. Di poin B yang materi past perfect itu ada kalimat we are not hungry, we have just had lunch. Itu tuh yang we are not hungry juga sama, dia tuh present tense tapi yang non verba karena predicate-nya diganti pakai to be 1 yaitu are. Jadi jangan sampai kecoh nanti pas ngisi soal. Kayak misalnya nih kalian lihat ada kalimat yang tidak ada kata kerjanya nih. Mana nih verb satunya nggak ada misalnya. Di kalimat ini nggak ada verb satunya tapi adanya to be, RM is. Nah itu juga sebenarnya sama termasuk ke dalam simple present tense tapi jenisnya yang non verba. Gitu guys. Mau nyobain ngerjain nggak? Wah, kayaknya yang lain semangat ya. Mau? Boleh teh, boleh.
Bentar ya, aku pilih yang agak jauh-jauh. Ini udah dikerjain semua belum yang exercises-nya? Kerjain bareng sih, pernah. Ada yang udah, ada Tapi yang belum sih. lupa lagi. Iya. Tergantung. Tapi jangan nyontek ya. Enggak sih kalau Ya itu di kerjainnya Zoom. bukan di Zoom juga. Iya, maksudnya di Zoom Ya, ada, di Zoom. ada yang kita kirim ke dosennya lewat ini apa? Ya. Ya paper sheet gitu. Yang udah maksudnya tinggal kosong-kosong doang. Filenya kan dikirim langsung ke sana. Jadi kita nggak punya ininya. Ya cuma buat belajar mandiri. Oh, Iya, belajar mandiri sih. oke. Read the situations and write sentences from the words in brackets. Ini kayaknya tinggal di iniin aja deh. Yang exercises 15.1 mau nggak? Atau kayak, itu mah udah misalnya. Yang lain aja. Ya boleh, silahkan yang mana aja sih, Kak. Ya. Kita siap. Coba ya, yang Kita siap, 15.1. kita siap ya. Yang ini yang 15.1 teh. Ya, yang 15 Ya, titik. boleh. Let's go. Ini mah tinggal ngubah aja. Past perfect ya, guys. Sampai 150. Sampai 150 ya. Oh. Sudah? Sudah. Yay. Nomor 1 kira-kira apa? Udah 1. Nomor 2. Sorry. It It changed had a changed lot. a lot. It had changed a lot. It had changed a lot. Change a lot. Oke.
Good. Jangan lupa had. It had changed a lot. Nomor 3. She She had arranged to She had. something else. Good. Number 4. The Film had film already started. started. Had-nya jangan lupa ya. Nih, The film had already started. Karena already itu bukan apa ya namanya? Bukan objek, bukan subjek, bukan predicate. Dia tuh lebih ke complement. Number 5. I hadn't I seen had not him seen for him 5 for years. 5 years. Good. Number 6. She had just had They breakfast. Had breakfast. Ya. Nah, ya ini. Nah itu tuh yang bingung tuh yang ada head-nya 2 kali itu Head. suka. Iya. Jadi kalau Ya. misalnya kalian ketemu kalimat yang head-nya ada 2 kali, itu berarti past perfect tense. Ya, jadi Atau itu- misalnya ketemu sama kalimat yang have had. Udah ya, mah itu- terus had, berarti itu present perfect tense. ya, itu bener, tapi kedengarannya salah itu teh. Jadi Karena bingung. jarang kali, karena jarang dipakai kayaknya. Bisa ya? Ya, insya Allah. Ubahnya, insya Allah. Amin. Nah, jadi keingetan, kan kalau progresif itu kan continuous. Kan kalau progresif itu continuous. Continuous itu kan ada verb ing-nya. Kira-kira verb ing verb atau bukan? Such as writing, reading, cooking. Itu verb ing, itu verb bukan? Writing, reading, Kalau cooking. pakai ing itu kan lagi dilakukan bukan teh? Gimana? Kalau pakai ing itu sedang dilakukan apa? Nah, jangan terkecoh ya. Kalau misalnya ketemu sama verb ing tunggal, writing for example, reading, cooking, itu sebetulnya bukan kata kerja. Verb ing tunggal, verb ing adalah gerund. Gerund itu kata benda. Kata benda yang berasal dari kata kerja. Makanya disebutnya verb ing. Cuman ditambah ing, jadi aja. Makanya ketika di kamus gitu ya, di kamus atau di list-list kata kerja, itu jarang dimasukin verb ing. Karena memang verb ing itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Dia bisa menjadi kata kerja kalau disandingkan dengan to be. Makanya di tenses yang progresif atau continuous, kayak contohnya present continuous tense nih. Present continuous tense. Rumusnya apa? Subjek, terus subjek, terus Verb ing. to be. Oh ya, to be. To be dulu, to be 1. Aduh, blur. To be 1, baru verb ing. Verb ing, baru setelah verb ing, objek atau complement, and so on and so forth. Nah, to be 1 itu apa aja? Ayu Widey. MR. Ingat ya, kalau to be 1 itu pokoknya yang araramis. Yang araramis itu pasti to be 1. Aramis. RMIS. Ini juga fungsinya, bukan fungsi, lebih ke pasangannya beda-beda. Kalau R itu you, they, we. Kalau M itu tunggal, tidak poligami, cuma sama I aja. Kalau is itu bercabang sama kayak R. He, she, it. Baru verb ing. Nah, di sini baru si verb ing-nya berfungsi sebagai predicate. Sedangkan kalau verb ing doang tanpa to be, dia nggak bisa jadi predicate. Karena
Sejatinya verb ing itu adalah kata benda, gerund. Kata benda yang berasal dari kata kerja ditambah ing, ditambah sufiks, ing. Kayak gitu guys. Kecuali kalau misalnya kasusnya si verb ing ini disimpan di awal kalimat. Baru dia bisa menjadi kata kerja. Kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya di komputer nih suka ada kalimat processing the data. Processing the data. Nah, ini artinya benar memproses data, kata kerja, karena dia di awal kalimat. Tanpa ada subjek dan to be juga dia bisa menjadi kata kerja karena di awal kalimat. Tapi kalau di tengah-tengah kalimat, kayak misalnya I reading a book, itu nggak bisa. I reading a book, itu nggak bisa. Karena reading di sini bukan kata kerja. Harus pakai to be. I am reading a book, baru bisa. Kalau di ke-Indonesiain, ini tuh artinya bacaan. Writing misalnya ya. Writing artinya tulisan. Her writing is good. Her writing is good. Tulisannya bagus misalnya. Kayak gitu. Seputar peran gimana? Masih ada yang pengen ditanyain nggak? Atau mau ngerjain soal lagi? Teh Natra, punten, ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 2.15. Sampai jam 2.15. Oke, masih ada waktu lumayan. Ini kalau udah kayak gini suka betah sebetulnya kalau teteh mah ngebahas grammar. Use the sentence. Nah, for each situation, write a sentence ending with never before. Use the verb in brackets. He had never flown before. The man sitting next to you on a plane was very nervous. It was his first flight. He had never flown before. Somebody sang a song. I didn't know it. I had never I had never heard it before. Or I had never heard the song before. Mau nyobain nggak ini yang 15.2? Ya, boleh. Ada 4 sok. Yang nomor 3 sama 4 aja, sok. Nomor 3 sama 4. Yang mana tuh? Yang 15.2. Somebody had broken into the office during the night. So somebody had broken into the office during the night. So we arrived at work in the morning and found. We arrived at work in the morning and found that somebody had broken into the office during the night. So
I went to Nora's house this morning. This morning. Udah? Sudah? Kalau sudah, bilang ya. We only have some minute left to go. Udah? Udah. Number Udah. 3 and 4. Okay. Number 3 harusnya gimana? He had never He had never played tennis before. Good. Number 4? We had never been we there. had never been We There. had never been There. there before. Iya. Good. Nah, karena waktunya sebentar lagi, kita coba yang 15.4 ya. Mau nggak? Karena ini benar-benar kalimat-kalimatnya teh yang ganda gitu, yang nyeritain 2 kejadian sekaligus. Past perfect atau past simple. 5 soal. Mulai dari sekarang.
Sudah? Hello, Yay. sudah? Sudah, tapi nggak tahu benar atau enggak. Oke, let's see ya. Coba nomor 1 kan udah. Number 2. I felt very tired when I got home. So I So, I went to bed, straight to bed. apa? So Went. I So I went straight to bed. why it is why did you use when? Headgun salah. Bingung. Diduen bukan teh. Went. Apa? Diduen. So I Diduen. Diduen. Kalau edit lagi Dua kayak kan? double ini, double apa? So I had. I had gone to bed. Straight to Kalau bed. kalau aku pribadi lebih ke had gone straight to bed. Soalnya kayak kan ini udah ada apa past tense-nya. Jadi pasangannya kalau kan di sini disuruhnya pakai past perfect, jadi pakainya past perfect. Cuman pas tadi lihat-lihat di internet kayaknya banyak orang yang pakai I went straight to bed, tapi nggak ada penjelasan khusus. I felt very tired when I got home. Felt sama got. So I went straight to bed. I felt very tired when I got home, so I had gone straight to bed. Kalian mostly milihnya apa? Went. So, I had. Why pakai went? kedengarannya enak. Dengerin enak. Ya kedengaran benar aja gitu. I felt very tired ya. Bentar. The given sentence narrates an even correct answer solution. The given sentence narrates an event that has already happened. Felt tired, got home. Hence, the answer will also be in the past tense. When is a simple past tense verb, it states an action that has already happened. The other verbs felt and got are also simple past tense verb, and so this verb went is appropriate. Oh. Katanya, kenapa jawabannya went? Karena kalimat sebelumnya itu si kata kerjanya felt dan got. Kasus pertamanya felt and got. Jadi benar-benar keduanya terjadi di masa lalu gitu. Terjadi dan selesai di masa lalu. Jadi harus pakai verb 2 lagi katanya teh. Ya bener when itu deh. Yeah. When. Kalau nomor 3, the house was very quiet when I got home. Everybody Had gone to bed. had gone to bed. Karena mirip nomor 1 ya? Iya. Mirip tapi kayaknya membuka everybody gitu deh. Everybody had gone to bed. Was Paul at the party when you arrived? No, he had gone home. Kalau nomor 4, It broken. Sorry, I'm late. the car Had broken. The car had broken down on my way here.
The car broke down on Broke my down. Oh, broke down. broke down. Break. Karena katanya on my way here. Ada on my way-nya katanya karena Sedang ketika on my way here berarti dia udah mobilnya rusak. nggak ada di situ lagi gitu. Jadi ya udah lalu gitu. Broke down-nya itu udah lalu. Bingung ya? Yang nomor 5 yang paling bingung mah. We were driving along the road when we So, saw a car which broke down. So we So we stopped to help. had to stop. Bukan enggak? Kalau head ditambahin to itu Berdua. jadi Hmm. yang dalam kurungnya harusnya have bukan Oh, stop. Was Paul at the party when you arrived? Was kan ya. Nomor 1 itu was sama arrive. Jadi dua-duanya simple past tense. Tapi jawabannya no, he had gone home. I felt very tired when I got home. Felt and got, so I. Jawabannya went. Sedangkan the house was very quiet when I got home. Everybody. Coba yang ini. The house was very quiet when I got home. Wait ya. Macem-macem ya Allah. There was a car right side of the road. Wait ya. Ini nggak apa-apa lebih waktunya? Iya nggak apa-apa tuh. Laptopnya mau dipakai teh. Oh, Coba. at least kalian ini udah ada gambaran gitu perbedaan dari penggunaan past simple, terus perfect tense sama past perfect tense. Ya, Udah, Teh. Untuk lebih lanjutnya, nah soal yang tadi Teteh juga masih penasaran. Ini lagi Teteh cari. Nanti kalau Teteh udah nemu jawabannya, nanti Teteh share lewat Teh Natra, biar Teh Natra yang sampein ke kalian. Is that okay? Oke. Teh. Okay.
Jadi sepertinya pertemuan untuk final exam preparation Teteh rasa cukup sampai saat ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen didiskusiin lagi, boleh silakan japri aja. Nanti Teteh jawab. Semoga kalian sukses ya ujiannya. Semangat. Amin. Why pass exam and you can pass away? Astagfirullahaladzim, istighfar. Semangat ya. Thank you guys. Thank you so much. Makasih juga. Makasih juga Teh. Arigato yang gozaimasu. Gimana jawabnya tuh? Arigatou gozaimasu. Arigato yang gozaimasu. Teteh balikin ke Teh Natra lagi ya. Oke, Teh Natra. Thank you. Terima kasih Teh Afi untuk materinya. Nah, gimana teman-teman, udah terjawab belum? Udah Alhamdulillah. Teh, ada gambaran. Alhamdulillah. Nah, untuk mau misalkan nge-review lagi, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Hima Esa. Bisa ya, mau nge-rewatch gitu ya. Mau nge-review lagi materinya, nanti buka aja YouTube-nya Hima Esa. Ada final exam preparation-nya. Oke? Cukup sampai sini dulu ya. Sampai bertemu. Sampai nanti di agenda selanjutnya. Jangan lupa juga diisi presensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh.